Dan sang pengacara pun menuturkannya jika Vitalia Shesha hanya terjebak atas kasus yang menimpanya ini, lantaran ia tidak mengkonsumsi narkoba secara teratur, tapi karena meminum minuman yang terdapat di sebuah klub di mana ia bersama teman-temannya berkumpul. Vita pun tak tahu kalau dirinya dijebak dalam kasus ini. Ia hanyalah korban. Jadi Vita datang ke sebuah room karaoke, diundang karena teman-teman reunian teman-teman dia sudah. Lalu di sana dia minum. Nah minum ini kita nggak tahu orang-orang di dalam mencampur anak-anak. Lalu pas dia minum itu dia mabuk. Oke, dia pulang ke Mercure untuk istirahat. Lalu tiba-tiba sudah ada polisi menggerebek. Konsumsinya berapa banyak bang? Dia tidak tahu, yang dia konsumsi hanya minuman yang tersedia di dalam meja. Berapa orang bang? Ya, berapa gelas? Orang satu di dalam hotel itu. Ada peraturan, tetapi banyak dilanggar oleh pengunjung ya. Buat saya bukan di situ kondisinya. Minum tidak ada konsumsi. Tidak ada konsumsi, dia meminum. Dia hanya meminum dan positif. Dalam hotel sendiri. Jadi merasa terjebak apa? Ya, merasa terjebak. Siapa yang coba? Nggak tahu. Vita. Pintu. Ini kan dia positif tapi ya bang? Bukan, ekstasi. Positif. Ya, seperti Saya itu. sih sendiri merasa saya sih nggak mau bermusuhan sama orang, tapi nggak tahu orang yang mau. Kita berapa gelas kamu minum? Berapa gelas, Fit? Kayak sedikit. Terima kasih semua. Lumayan. Adalah kasus yang buat kami sederhana. Ya, sederhananya begini. Vita pada saat malam itu datang karena ada undangan teman untuk masuk ke klub, ya, ke room karaoke. Lalu di situ ada minuman-minuman. Di dalam minuman itu kita nggak tahu minuman itu sudah tercampur dengan narkoba atau tidak. Oke, lalu Vita merasa happy segala macam, pulang ke Hotel Mercure. Ternyata di Hotel Mercure nggak lama polisi datang. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat polisi adalah apakah Vita positif ekstasi itu dia mengkonsumsi secara aktif atau memang dia tidak sengaja meminum yang ada. Itu yang menjadi pertanyaan yang sudah dilihat oleh pihak kepolisian. Dan polisi sangat baik, sangat fair, tidak ada intimidasi, semua diperlakukan sama. Dan polisi tidak mau terjadi kriminalisasi juga, sehingga dia lihat bahwa Vita sama sekali tidak tahu apa yang dia minum. Sekarang bagaimana kita bisa menyalahkan Vita apabila dia tidak tahu apa yang dia minum? Saya analogikan apabila begini, kita naik angkot, diserahkan minuman dengan orang lain, lalu minuman itu menyebabkan kita pingsan. Oke, dibawa kita ke polsek, kita positif narkoba di situ kan, karena kita pingsan kan, obat bius atau segala macam. Lalu apakah orang itu bisa dinyatakan sebagai pecandu? Belum tentu, ya dia korban. Itu yang terjadi sama Vita. Dan Vita sekarang di detox bukan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi berarti orang ini sudah kecanduan. Vita tidak pernah menggunakan itu. Vita hanya detox supaya dia bisa berpikir jernih setelah ini. Gitu. Jadi saya berharap teman-teman media bisa berimbang ya, bahwa tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Vita secara aktif mengkonsumsi, meminta atau membeli, tidak pernah ada. Vita juga bingung kenapa pas dites positif. Positif apa bang? Positif ekstasi. Ya, jadi kalau ekstasi itu kita bisa bayangkan bahwa ekstasi itu kita pecahkan dengan tangan aja bisa. Ya, memasukkan minuman di dalam situ bisa. Sehingga buat kami pesan moral dari Polsek juga dan dari kami juga bahwa hati-hati buat anaknya yang saat ini suka ke klub-klub malam karena bisa jadi mereka korban seperti itu. Ya, hanya itu. Dia pada saat di klub itu, di room itu dia hanya minum wine. Ya, tidak minum yang beralkohol tinggi, tidak. Wine saja. Nah, berapa gelasnya saya nggak tahu, tapi wine tadi disampaikan. Nah, untuk yang minum-minuman lain ya ada Coca-Cola di sana. Dia main asal minum, ditawarin teman. Nah, kita nggak tahu kan apa yang ditawari. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan saya berharap pihak penyidik bisa melihat itu dengan jernih, ya. Dan Vita berjanji akan kooperatif terhadap pemeriksaan. Vita juga sangat berterima kasih kepada Polsek sini, sangat kooperatif, ya, sangat benar-benar menjadi pengayom bagi masyarakat. Itu reuni apa sih bang? Temannya Vita itu dari daerah. Jadi karena temannya dari daerah datang, hubungin Vita, datanglah ke sini semuanya. Ya karena temannya dari daerah jarang ketemu ya mereka hadir sana. Habis itu ya selanjutnya ya kita juga nggak memahami apa dari mananya gitu. Nah, itu berapa orang? Tujuh orang. Kita sendiri merasa dijebak.
Vita dan sang pengacara pun menyerahkan semua kasus ini ke pihak kepolisian. Ia pun berjanji akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan dan kini tengah menjalani rehabilitasi dan belum diketahui sampai kapan ia di sana. Nanti kan semua ini penyidik yang memproses semuanya. Dan kita tidak mau membuat penilaian sejauh itu aja. Cuman buat kami sih sebenarnya sekarang ini penjebakan kayak sepertinya jauh. Hanya mungkin kan ya anak-anak party kita nggak tahu. Ada minuman yang tersedia di situ kita nggak tahu ya. Bekas dimasukin apa kita nggak pernah tahu. Sehingga Vita hanya datang ke sana sebagai teman dekat yang harus berkumpul, ya sudah dia datang gitu loh, dia minum. Tidak pernah dia tahu apa isinya itu, isinya ini gitu, tidak pernah. Nah, itu pun sudah diperiksa oleh penyidik. Dan penyidik sangat baik, sangat mengayomi masyarakat. Kondisi Vita ada pihak-pihak kalau ada yang coba membuat masalah ini menjadi fitnah, ya buat kami hati-hati aja karena harus didasarkan sama bukti. Ya, kami pun juga bicara sekarang ini yang kami dapati ya hanya ini kondisinya, tidak kami mendapatkan ada jual sama. Saya belum mendapatkan itu. Dan kami sepakat kalau memang Vita terkait itu ya saya minta proses hukum untuk berjalan. Ya, tetapi kalau Vita tidak tahu apa yang dikonsumsi, saya juga berharap jangan diteruskan perkaranya, gitu kan? Karena apa ya? Karena kasihan dong. Orang udah salah minum tapi malah saya pikir fair-fair aja. Tapi saya serahkan kepada penyidik ya, kepada pihak Polsek Pademangan. Apapun kondisinya Vita akan terus kooperatif dan akan siap menjadi saksi dalam kasus ini. Ya, kenapa dia mau ikut datang ke klub itu? Karena dia saat itu lagi halangan, dia tidak puasa. Oke lah, ini bulan Ramadan, makanya Vita menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi saat itu yang dia konsumsi wine, kita bisa lihat lah wine itu hampir di setiap tempat ada. Ya, apakah itu konsumsi sebagai kesehatan atau untuk memabukkan saya nggak tahu. Tapi kalau hanya minum wine, buat saya masih bisa diterima ya. Apalagi kalau seandainya ya itu hanya ketemu teman lama. Cuman yang menjadi masalah dan pertanyaan adalah kenapa bisa ada ekstasi dalam urinnya Vita kan? Itu yang jadi masalah. Tapi biar Polsek bekerja. Pemakai rata-rata tidak pernah mau mengaku di pemakai. Susah juga kalau Vita tuh pemakai. Enggak, pasti ngakunya enggak semua. Iya dong. Masa nggak kelihatan sih Bang mabuk-mabuk? Beda pemahaman Vita dengan Mbak gitu kan, dengan saya juga. Yang pasti ya Vita mungkin saat itu positive thinking, tapi ya kita tetap minta maaf dengan kondisi ini, dia akan bisa berusaha lebih baik ya. Dan tolong jangan hakimi Vita sebagai seorang pecandu karena apa yang disampaikan ke saya dia bukan pecandu. Dia hanya datang ke sana untuk bertemu dengan teman, bukan untuk pesta narkoba, pesta apa, bukan, itu jauh dari bayangan. Dan saya berharap kalau ada media yang seperti itu tolong segera diralat karena harus dibuktikan. Jangan asal sampaikan. Kasihan karirnya Vita. Seperti apa pasangan Cindy Fatika dan Teguh Firmansyah memaknai 16 tahun usia pernikahan mereka?